The Fed telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga di Amerika Serikat. Lalu BI belum terburu-buru untuk menaikkan suku bunga di Indonesia. Tapi sudah pasti di bulan Agustus, cepat atau lambat, pasti BI akan menaikkan suku bunganya. Lalu apa dampaknya dengan kita? Apakah ada opportunity yang bisa kita ambil? Let's go, kita bahas di video kita hari ini. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kamu yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang suku bunga dan apa hubungannya suku bunga dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama saya ingin sharing pengalaman saya pribadi. Tahun 2014 saya melakukan kredit kepemilikan rumah pertama saya di tahun 2014, 8 tahun yang lalu. Dan saat itu saya menggunakan Bank Jasa Jakarta. Karena waktu itu status rumah saya masih PPJB, jadi tidak banyak bank yang bisa melakukan transaksi tersebut. Contohnya misalkan Bank BCA itu tidak bisa. Nah, saya memperhatikan data tahun 2014 waktu itu BI rate itu di sekitar 7,5%. Dan saya melakukan KPR di Bank Jasa Jakarta itu dengan bunga 10,5%. Artinya, Bank Jasa Jakarta bunganya itu 3% lebih tinggi daripada BI rate. Dan sudah pasti, bank manapun pasti akan lebih tinggi daripada BI rate. Nah, di tahun 2022 ini, tepatnya misalkan di bulan Juli 2022, nah sekarang BI rate itu di angka 3,5%. Nah, saya akan membandingkan dengan beberapa bank karena saya sedang ingin melakukan KPR ketiga saya. Yaitu sekarang suku bunga KPR termurah di Bank BCA itu adalah 5,08%. Apabila Anda misalkan ambil tenor 10 tahun dan fix 5 tahunnya itu adalah di 5,08%. Nah, saya pernah melakukan KPR kedua di bulan Juni 2022. Nah, waktu itu KPR saya bunganya adalah di 4,88%. Jadi dari bulan Juni ke bulan Juli aja sudah naik, tapi memang naiknya tidak banyak. Lalu saya menaikkan kembali ke Bank BCA, kapan mereka akan menaikkan suku bunga? Kata mereka, ya kita tunggu kabar dari BI. Kalau BI naik suku bunganya, otomatis mereka juga akan menaikkan suku bunga mereka. Jadi, udah pasti ya, itu adalah dampak pertama adalah kita yang ingin melakukan kredit, ya, kredit modal kerja, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, itu semua kena dampaknya. Jadi, saya pertama-tama ngomong dulu yaitu di kredit modal kerja. Kenapa suku bunga kita bisa sangat rendah sekali? Tujuannya paling gampang, yaitu supaya kita tidak menaruh uang kita di bank. Karena kalau suku bunga terlalu rendah, nggak menarik dong taruh di bank. Ya udah, mendingan uang kita investasikan. Taruh deh di pasar saham, ya, taruh di buat bisnis baru dan lain-lain. Misalkan kalian di tahun 2020 kena dampak oleh pandemi. Lalu bisnis kalian hancur, bisnis kalian down gitu kan. Tapi kalian nggak rela, kalian pengen bangkit kembali, tapi kalian nggak punya uang. Nah, di sini ada kesempatan kenapa BI sengaja merendahkan suku bunga. Ya, supaya kita pinjam modal kerja ke bank. Ya, di sini ada kesempatan gitu kan. Kapan lagi kita pinjam ke bank dengan modal yang lebih rendah. Ya, itulah supaya ekonomi bertumbuh. Kalau misalkan kita pinjam modal kerja di bank, lalu bisnis kita sukses, bisnis kita bertumbuh, otomatis kita makin bisa meng-hire karyawan lebih banyak, kita bisa membuka toko lebih banyak, maka ekonomi akan bertumbuh. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa lihat tahun 2021, tahun 2022 kita punya ekonomi pelan-pelan kembali balik ya, bertumbuh. Nah, tapi di sisi lain kita tahu gara-gara perang Rusia antara Ukraina gitu ya, di mana ya ini menyebabkan barang-barang semua naik, inflasi tinggi sekali. Di US udah lebih dari 9%, di Indonesia lebih dari 4%. Tapi menurut saya itu adalah data yang tidak realistis. Kenapa? Saya ambil contoh misalkan, ya paling gampang minyak goreng. Dari harga 15.000 ke 25.000. Itu kan naiknya lebih dari 30%. Ambil contoh misalkan tepung terigu. Di tahun 2021, saya beli tepung terigu, satu sak itu sekitar 190.000.
sekarang udah persak 250.000. Artinya naiknya udah lebih dari 30%. Mana mungkin inflasi kita hanya naik 4%. Atau misalkan listrik kita juga naik, gas kita juga naik gitu kan. Contoh misalkan Pertalite ya, yang disubsidi oleh pemerintah. Kita mau ke pom bensin, sekarang kalau saya nggak tahu di daerah kalian gimana, di Jakarta udah susah banget cari pom bensin yang Pertalite-nya full. Ya, di mana-mana mungkin sekarang udah kosong lah, nanti nggak ada lah, supaya kita belinya Pertamax. Ya, kalian tahu harga Pertamax sama Pertalite itu harganya jauh sekali ya. Dari 7 ribuan lebih ke 12.500 gitu ya. Sebenarnya cukup jauh, itu sekitar 30-an% gitu ya. Otomatis kalau misalkan kita nggak dapat Pertalite, ya ongkos-ongkos kita, distribusi barang kita, ya kan, ongkos transport kita itu akan membengkak. Otomatis ya semuanya bakal naik lagi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Di satu sisi, karena inflasi terlalu tinggi, ya saya rasa di bulan Agustus mau nggak mau BI harus menaikkan suku bunganya. Kenapa? Kalau BI menaikkan suku bunganya, otomatis ya kan, suku bunga KPR, suku bunga kepemilikan mobil, suku bunga modal kerja ya kan, itu semua akan naik. Otomatis ya, misalkan kita lihat nih, wah ada mobil Wuling listrik yang baru 250 juta sampai 300 juta. Tadinya pingin beli gitu kan. Cicilan mungkin sebulan cuma 5 juta misalkan, tambah contoh aja. Nah, tapi sekarang gara-gara bunga daripada KPR yang naik, ya kita ragu-ragu cicilan jadi 6 juta lebih mahal. Ya udahlah, kita stop dulu atau pending dulu untuk beli mobil baru. Nah, tadi kalau kita bahas tentang kredit kepemilikan mobil atau modal kerja, sekarang kita bahas tentang properti atau rumah. Di mana dari dulu kita mungkin sering dengar, investasilah di properti karena harga properti akan terus naik. Tapi kita bisa lihat ya, tahun 2020 sampai 2022 ini sekarang harganya cukup stagnan menurut saya. Belum terlalu naik. Ya, belum terlalu naik. Apakah sebuah kesempatan? Menurut saya pribadi, apabila kita beli real property, ini adalah sebuah kesempatan. Karena saya percaya ya, tahun 2024, 25, 26, harga properti akan kembali naik. Ya kan? Nah, tapi mungkin sekarang belum waktunya ya, karena ekonomi mungkin belum bertumbuh sekali ya. Saya melakukan appraisal di beberapa bank ya, dari pihak bank menilai ya harga tanah sekarang belum terlalu tinggi. Lah, apa hubungannya dengan emiten-emiten properti yang listing di Bursa Efek Indonesia? Apakah mereka akan kena dampaknya dengan kenaikan suku bunga daripada BI? Kita akan bahas di video berikutnya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tidak semua emiten properti yang bergantungan dengan suku bunga. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau saran saya pribadi, sekarang adalah timing yang terbaik untuk investasi di real property. Apalagi properti itu bisa menghasilkan satu capital gain, kedua positive cash flow daripada properti tersebut. Ya, jangan sampai kalian saya beli properti, dengerin saya ngomong begini, lalu kalian beli properti, beli apartemen yang harganya udah nggak masuk akal, yang bilangnya nanti bakal naik, tapi malahan nyungsep gitu ya. Jadi investasilah di properti yang kemungkinan capital gain-nya masih mungkin besar ke depannya, atau yang bisa menghasilkan positive cash flow buat kita. Next video, saya akan bahas tentang emiten properti dengan dampak daripada suku bunga BI. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.